warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Mesa Ramadan. Saya dari kelas 10B dan pada kesempatan video kali ini saya akan membuat video tentang materi trigonometri. Dan kita lanjut aja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi yang akan kita bahas di sini adalah trigonometri. Kita lanjut. Yang pertama di sini ada pengertian dari trigonometri. Etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon, 3 sudut, dan metron, mengukur, fokus pada hubungan antara sisi dan sudut segitiga. Lalu aplikasinya digunakan luas dalam astronomi, navigasi, teknik sipil, hingga pengolahan sinyal digital dan musik. Di sini kita ada perbandingan segitiga siku-siku. Rasio sisi-sisi pada segitiga siku-siku didefinisikan sebagai berikut. Yang sini ada sin, yaitu depan miring atau bisa disingkat demi. Di sini ada cos, samping miring atau bisa disingkat sami, dan tan, depan samping atau bisa disingkat desa. Di sini ada gambar segitiganya ya, depan dan miring, samping. Ini jika dibalik dan begitu. Dan di sini adalah kebalikan dari fungsi trigonometri. Di sini ada kosekan atau disingkat CSC, kebalikan dari sinus. Kosek sama dengan 1 per sin. Terus ini ada sekan, kebalikan dari kasinus. Sekan sama dengan 1 per cos. Terus ini ada kotangen, kebalikan dari tangan. Kotangan sama dengan 1 per tan. Lalu yang akan kita bahas di sini ada tabel sudut istimewa. Di sini sudutnya terbagi jadi 3 tadi, seperti tadi ya, ada sin, ada cos, dan tan. Pada 0 derajat, sin itu 0, lalu di sini ada sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, hingga 90 derajat. Di sini ada perbandingannya, misal sin 0 derajat 0, 30 derajat itu 1 per 2, 45 derajat itu 1 per 2 akar 2, 60 derajat itu 1 per 2 akar 3, dan 90 derajat itu 1. Dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya di sini ada sudut berelasi. Nilai trigonometri ditentukan oleh posisi sudut di 4 kuadran lingkaran satuan. Di sini ada sebuah lingkaran dengan 4 kuadran ya. Yang pertama ada kuadran 1 yang paling kanan di sini, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di sini kuadran 1 itu nilainya semuanya positif. Sinus, tangen, dan kosinus semuanya positif. Itu ada berada pada 0 derajat sampai 90 derajat. Lalu di kuadran 2 yang positif itu hanya sinus, dan itu berada pada 90 derajat sampai 180 derajat. Lalu yang kuadran 3 hanya tangan yang bernilai positif, dan itu berada pada 180 derajat sampai 270 derajat. Lalu ada kuadran 4 hanya kasinus yang positif, itu berada pada 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam aturan sinus dan kosinus. Yang pertama ada aturan sinus di sini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Lalu di sini ada aturan kasinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Identitas Pitagoras menghubungkan sinus dan kosinus dalam satu kuadran, atau sin kuadran ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Di sini ada identitas rasio, definisi tangen sebagai perbandingan 2 fungsi. Tan sama dengan sin dibagi cos. Di sini juga ada turunan Pitagoras, identitas untuk sekan dan kosekan. 1 ditambah tan kuadrat sama dengan sekan kuadrat ditambah kotangen sama dengan kosek. Oke, setelahnya kita masuk ke dalam pembahasan soal. Di sini ada soal pertama, perbandingan dasar. Diketahui segitiga ABC, segitiga yang di samping ini segitiga ABC, siku-siku di B. Jika panjang siku-sikunya di B, jika panjang sisi AB sama dengan 3 cm dan BC sama dengan 4 cm, tentukan nilai sin A dan cos A. Sini ada pembahasannya ya. Cari sisi miringnya. Yang pertama kita cari sisi miring AC dengan Pitagoras. Karena sisi miring AC ya, itu sisi miring ya. Jadi kita memakai rumus Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di sini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Kita dapat hasilnya di sini 5 ya. Lalu di sini sin A-nya depan miring
depannya itu kan 4 ya, miringnya itu 5 sini ya. Lalu di situ cos A nya, cos A itu kan samping miring ya, samping miring atau AB per AC. Berarti AB itu berapa? AB itu kan tadi 3. Terus AC-nya di sini, AC-nya di sini tadi 5 ya, itu tadi yang sudah kita tentukan. Sama kayak sin A itu. BC per AC. BC-nya berapa? Terus AC-nya berapa? Gitu. Di sini ada aturan sinus. Ada sebuah soal, pada segitiga ABC besar sudut A 30 derajat, B 45 derajat, dan panjang sisi A sama dengan 10 cm. Hitunglah panjang sisi B. Kita gunakan aturan sinus, atau A per sin A sama dengan B per sin B. 10 ya. Diketahui ya, sisi A itu kan 10 derajat per sin 30 derajat. Sin A itu berapa? 30 derajat. Sama dengan B sin 45 derajat. Sini kita langsung hitung aja. 10 dikali 1/2 akar 2 per 1/2. Ya, kita dapat di sini 10 akar 2. Di sini ada soal nomor 3, aturan cosinus. Sebuah segitiga memiliki sisi B 5 cm, C 8 cm, dan A 60 derajat. Tentukan panjang sisi A. Gunakan aturan cosinus. A kuadrat sama dengan tadi ya, kita masukkan 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 dalam kurung 5 dalam kurung 8 cos 60 derajat. A kuadrat sama dengan 5 kali 5 25, 8 kali 8 64, dikurang 5 kali 8 40 ya. Berarti cos 60 itu 1/2 atau bisa dibilang 0,5. Nah, kita tambahkan saja di situ. 89 dikurang 40 jadinya 49. Nah, akar 49 ini ya kan sama dengan 7. Jadi hasilnya sama dengan 7.